Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu wa khaliluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Begitu besar dan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, sampai-sampai tak mampu lagi kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian manusia ingin menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pendidikan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah langsung ditangani, langsung di bawah kendali Allah. Hal itu sebagaimana Rasulullah sebutkan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Tuhanku, yakni Allah, tanpa melalui yang lain. Fa ahsana ta'dibi, maka baguslah pendidikan yang aku terima dari Allah. Salah satu pendidikan atau nilai pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, dan hendaknya pendidikan itu juga ada pada kita, adalah sikap wasatiyah atau perilaku wasatiyah atau sifat wasatiyah, yang kemudian setelah wasatiyah itu, nilai-nilai wasatiyah dimasukkan oleh Allah ke dalam diri Rasulullah, terinternalisasi dalam sosok Rasulullah, maka mulailah Rasulullah mentransfer nilai-nilai wasatiyah itu kepada umat, hingga jadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang wasatiyah, umat yang wasata. Wa kadzalika ja'alnakum
ummatan wasata. Jadilah kita, kata Allah, ummatan wasata, umat yang wasata, yang wasatiyah. Nah, apa makna wasatiyah itu? Maknanya sangat luas sekali. Karena wasatiyah yang diharapkan oleh Islam, wasatiyah yang dididik dengannya Rasulullah, itu dalam seluruh aspek kehidupan, dalam seluruh lini kehidupan Rasulullah, semuanya berlaku wasata atau wasatiyah. Kalau kita ingin coba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun sangat terbatas sekali bahasa Indonesia kita, secara literlek ada beberapa kata yang bisa mewakili barangkali. Di antaranya makna wasata atau wasatiyah itu adalah seimbang dalam segala hal, tidak berlebihan, baik terlalu banyak atau terlalu sedikit, seimbang. Kemudian kata lain juga yang bisa menerjemahkan makna wasata adalah menengah. Menengah. Kalau seimbang tadi itu lebih kepada hidup pribadi, ya, dalam mengendalikan hidup pribadi. Kalau menengah itu dalam berinteraksi dengan dengan luar diri, dengan makhluk, dengan semua, dalam setiap tindakan yang efeknya keluar daripada diri pada orang lain, maka wasatiyah di situ bermakna menengah, menengahi, jalan tengah. Itu di antara dua kata yang ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya wasatiyah ini luas sekali. Maka kemudian kata Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang diputuskan, awsatuha itu yang tengah. Itu dalam hal menengah. Setiap keputusan kalau harus berhadapan dengan dua efek, maka sebaik-baik keputusan yang diambil adalah jalan tengah. Artinya tidak terlalu mereng ke kanan, juga tidak terlalu mereng ke kiri, tidak terlalu ke atas, juga tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Khairul umur, sebaik-baik perkara itu, awsatuha, adalah yang tengah. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, sebagaimana di awal tadi kita katakan, di antara pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah adalah wasata, maka bagian wasata yang ingin kita bahas dalam kesempatan ini, bagian yang menengah, menengahi, bukan bagian yang seimbang. Karena kalau bagian seimbang itu luas sekali, semua aspek kehidupan, dalam makan, dalam bekerja, dalam memutuskan urusan, dalam banyak hal. Tapi kalau kita ambil yang bagian menengahi, maka mungkin ada beberapa cuplikan dari Rasulullah yang bisa memperjelas kepada kita bagaimana bersikap wasatiyah itu. Dan mudah-mudahan pendidikan wasatiyah itu dapat kita didik anak-anak kita sejak dini. Salah satu contoh yang sangat menarik yang nampak daripada sikap Rasulullah itu suka menengah adalah ketika terjadinya pembangunan Ka'bah. Sama-sama kita ketahui Ka'bah itu pernah dihancurkan pada masa jahiliyah, kemudian dibangun kembali.
Dan memang Ka'bah itu melalui beberapa proses bangun ulang, ya. Karena beberapa faktor, banjir, terbakar dan lain sebagainya, bisa dilihat dalam sejarah. Salah satu proses bangun ulang itu pada masa jahiliyah. Nah, ini dihancurkan oleh orang-orang jahiliyah untuk dibangun kembali yang lebih kuat, lebih kokoh. Walaupun kemudian tidak sempurna pembangunan ulang itu oleh orang jahiliyah, karena tidak cukup dana halal, tidak cukup uang halal, ya. Setelah dihancurkan, maka mulai dibangun kembali. Saat proses pembangunan kembali, begitu bangunannya sampai kepada tempat terletak Hajar Aswad, maka tentu harus diletakkan Hajar Aswad untuk bisa dilanjutkan pembangunan ke atasnya. Terjadi perbedaan pendapat. Ini kita lihat bagaimana makna menengah wasatiyah pada Rasulullah dalam memutuskan urusan, ya, menengahi konflik. Jadi terdapat perbedaan pendapat antara kepala-kepala suku yang ada di Mekah. Banyak suku. Siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan, mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di Ka'bah, di tempat yang sudah disiapkan untuk dilanjutkan pembangunan Ka'bah. Masing-masing kepala suku mengatakan, suku kamilah yang paling berhak. Semua seperti itu. Semua menginginkan sukunya, kepala sukunya yang mengangkat, mendapatkan kemuliaan, mengangkat Hajar Aswad itu, meletakkan di Ka'bah. Dan tidak ada yang mengalah. Perbedaan pendapat itu berujung kepada pertikaian, hampir menumpahkan darah. Karena bagi orang jahiliyah itu, meskipun mereka itu jahiliyah, tapi nilai Hajar Aswad itu sangat tinggi. Nilai Ka'bah itu sangat mulia bagi mereka. Maka hampir saja terjadi pertumpahan darah, berhari-hari, berminggu-minggu terhenti pembangunan Ka'bah karena tidak terpilih siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan, mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di Ka'bah. Berlarut-larut, akhirnya kalau tidak diputuskan pun maka pembangunan Ka'bah tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya salah seorang kepala suku di antara kepala-kepala suku yang lain yang lebih tua mengatakan, kalau seperti ini terus tidak ada keputusan dan kita khawatirkan kita akan berperang di Ka'bah gara-gara Hajar Aswad. Lantas saya mengusulkan, kita pilih orang di luar suku-suku kita ini, di luar kepala-kepala sukunya, takut tayu lain. Lagi habang orang Aceh ke drobek daripada kengon bek mandum jok ke gobah gobet. Sifat jahiliyah ya. Jadi sampai ke gebet tapi keroror bahgop. Mangka aneh. Hanjit lebih ke urang tau bergegop. Daripada urang tau juga kegop. Itu keputusan diambil oleh orang jahiliyah. Jadi siapa gop itu? Akhirnya diputuskan. Kita tunggu sama-sama di sini. Siapa yang tiba-tiba datang ke sini, nanti sambil kita tunggu ini, kita lihat dia. Pekenai tamang langkawan tayo, menyohanai tamang, berarti urungnya na jutayu. Maka atas takdir Allah, yang masuk ketika itu, yang datang ke Ka'bah ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum jadi rasul, masih muda sekali. Masih umur 20 tahunan Rasulullah, masih muda sekali. Belum jadi rasul, entah anak muda. Tapi sifat
wasatiyahnya sudah sangat tinggi sekali, dididik langsung oleh Allah. Maka semua konflik-konflik selesai di tangan Rasulullah. Begitu ditunggu, ternyata yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak ada rencana untuk menangani masalah itu, seperti orang lain juga datang ke Ka'bah ingin memanfaatkan ketentraman, kedamaian di Ka'bah, beribadah. Ya. Begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua kepala suku tanpa dikoordinir langsung semangat dan setuju. Karena memang sosok suatu anak muda yang baik, dikenal mulia, ya, perilakunya bagus, langsung setuju. Kalau itu orang kakek tak boleh kau yan, daripada karu tapi keroro tu pada pitra orang kakek kau nyambut dia. Akhirnya disampaikan oleh kepala suku yang tua tadi persoalan yang terjadi, konflik yang sedang terjadi berlarut-larut, dan mereka sedang mencari solusi. Dimintakan kepada Rasulullah untuk mengangkat batu Hajar Aswad itu. Namun oleh Rasulullah, ini di sini kita melihat bagaimana nilai wasatiyah Rasulullah. Namun oleh Rasulullah, padahal sebagai anak muda, apalagi mendapat langsung kemuliaan memegang Hajar Aswad, mengangkat langsung. Danyo jino mentang merupah-rupah tu, mupok-pok, naya meninggal kadang pada musim tertentu, terinjak, berebutan hanya untuk menyentuh sedikit. Rasulullah mendapatkan kesempatan itu pula jadi Rasul, memegang Hajar Aswad, gebet gegulang, diberikan kesempatan itu. Orang lain payah pakai rak darah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil, dicari kain, sehelai kain yang tebal, yang kokoh, yang kuat, kemudian dihamparkan di tanah, kemudian diangkat Hajar Aswad, diletakkan di atas kain tersebut. Kemudian Rasulullah menyobek ujung-ujung kain sebanyak jumlah kepala-kepala suku yang ada di situ. Setelah diletakkan Hajar Aswad di atas kain, disobek setiap sudut-sudut kain, kemudian diajaklah kepala-kepala suku, setiap kepala suku memegang satu sobekan kain, ujung kain. Maka datanglah semua, dan Rasulullah tidak memegang kain itu, karena sifat menengah itu harus mengorbankan diri. Itu cara untuk punya sifat menengah, draw mata ingin muncul ego je penengah. Si berderah depan ya, tengok ya, tetap tinggal. Hantingan kau tinggal gerah tu. Maka Rasulullah memanggil semua kepala suku, angkat semua. Rasulullah hanya mengatur saja. Maka semua kepala suku mengangkat sama-sama. Semua dapat angkat Hajar Aswad dan sama-sama mengangkatnya, meletakkan ke Ka'bah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ini salah satu cuplikan sifat wasatiyah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat penengah dalam menghadapi, dalam menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat, baik dalam hal perkara kecil maupun perkara besar. Maka kata-kata wasit, wasata, itu dari kata-kata wasata, wasit, lampak lapangan bola ke wasit itu. Apa tujuan wasit? Penengah, peniup peluit, penengah. Kakaru, karubah, kagayuk, penengah. Begitulah hendaknya umat Islam ini. Dia bukan umat yang masuk dalam konflik, tidak seperti umat-umat dulu.
Umat dulu suka berkonflik. Nabi koh taku Nabi. Pelaku Nabi pubunyo pubut je macam cerita ada. Dalam Al-Quran penuh kisah-kisah mereka. Nah, Allah menginginkan datanglah umat akhir ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang tidak suka konflik. Tapi umat wasata, umat yang menengahi, umat yang menjadi penengah. Namun salah satu cara untuk bisa menjadi penengah memanglah harus banyak mengalah. Ya Rasulullah benar menjaga fikir kedera kepada nak gebat dia benar. Tapi mengalah Rasulullah ada kecok manfaat. Maka inilah makna hadis Rasulullah, ana zaimun birabdil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Aku akan senantiasa menunggu di pinggir surga orang-orang yang meninggalkan berdebat, meninggalkan karu, meninggalkan pakai. Padahal walau kana muhiqqa, dia berada di posisi yang benar. Ya salah je, kajalah aju. Dia berada di muhiqqa, tapi demi agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar, demi agar damai semuanya, dia mengalah walaupun dia kadang-kadang memang berada di posisi benar. Orang seperti ini ditunggu khusus oleh Rasulullah di pinggir surga nanti di hari akhirat. Nyo ke umat lu yang selalu mengutamakan perdamaian, yang selalu mengalah. Karena memang orang yang tidak bisa dikalahkan itu adalah orang mengalah. Kadro kagak mengalah, gimana dia berdalu yang paling hebat dia. Dia urang hanaya mati. Seperti orang kafir dulu ketika memerangi orang Islam. Ada orang perang, gimana perang urang hanaya mati, cik mita mati. Ji baru mangat mau perang, ngurang ya mati, bantai tembak mati senang tu. Ha, kan mati. Ya mati kan mati. Ni orang cik mita mati pun dah perang. Begitulah mengalah itu. Ya, dah berdalu cik kadro kagak mengalah apa mana dia berdalu. Maka kalau kita lihat rentetan-rentetan sirah nabawiyah, lihatlah sifat Rasulullah mengalah itu pada posisi sangat rumit. Kita pada perang Hudaibiyah, pada perjanjian Hudaibiyah, itu posisi Rasulullah sangat rumit sekali. Sampai pada titik mengalah hingga tidak ada satupun sahabat yang setuju dengan Rasulullah, nyamban titik Rasulullah, posisi Rasulullah ketika itu. Sampai tidak ada satupun sahabat yang setuju. Kita kan takun, oh hai dah mengalah tapi kakak le keji, halu, cile. Rasulullah berada pada titik posisi gejok keputusan mengalah dengan orang musyrik Mekah, tidak disetujui oleh satupun sahabat. Satupun sahabat tidak setuju. Tapi begitulah didikan Allah kepada Rasulullah. Tetap tidak goyah sifat menengahnya, sifat mengalahnya. Namun ternyata Allah membuktikan memang sifat menengah itu, sifat mengalah itu selalu ada kebaikan, selalu ada kemenangan di balik keputusan-keputusan yang diambil. Nah, inilah di antara cuplikan sederhana dan sangat singkat tentang sifat penengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat ini ada pada kita dan hendaklah kita tanamkan dalam diri anak-anak kita semenjak dini, agar ketika dia besar bukan suka berkonflik, bukan suka masuk dalam konflik, tapi jadi orang-orang penengah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.